Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fadilah dimanapun berada? Senang sekali rasanya saya Bim Riyadi bisa menyapa Anda kembali dalam suasana yang berbahagia. Nah, tentunya bersama dengan kami podcast Fadilah, obrolan asyik dan berfaedah. Nah, kali ini sahabat sekalian kita tidak di sekolah ya. Biasanya kalau podcast Fadilah itu kita selalu saja mengambil gambar atau kita liputan di sekolah atau di studio ya. Namun hari ini ada yang spesial karena kita liputan langsung di bumi perkemahan Perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu, tepatnya pada tanggal 28, 29, dan juga 30 Januari 2022. Nah, kali ini saya tidak hanya sendirian sahabat Fadilah dimanapun berada, karena saya bersama dengan seorang pembina pramuka yang tentunya ini sudah melanglang buana ke antero jagat raya. Masya Allah. Halo, assalamualaikum Kak Biring, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya, Kak Biring ini sudah sering sekali terpampang di seluruh kegiatan Perjusami tingkat nasional. Apa sih perasaannya Kak Biring? Perasaannya sih asik, karena ya? di dalamnya itu kita bertambah teman, bertambah pengalaman, Ya. dan bertambah tahu bahwasannya alam yang ada di luar pasti beda yang ada di dalam sekolah. Betul. Berarti bawaannya memang happy saja Kak Iya, Biring, happy ya? saja. Betul. Karena di dalam perkemahan, walaupun kita tetap squad is jolly game, tetapi semuanya itu mempunyai koridor. Tidak ada yang tidak mempunyai disiplin. Tetap game, disiplin tetap disiplin. Wow, luar biasa sekali. Nah, kebetulan kan saya ikut juga nih dalam kegiatan Perjusami yang sudah berjalan kurang lebih 2 hari. Kegiatannya banyak tentang agama justru ya. Ada sholat tahajud, bahkan di pentas seni pun diganti dengan pentas sholawat. Ini satu hal yang baru sebenarnya Kak Biring ya. Menurut Kak Biring bagaimana Kak Biring? Ini apakah baru dilaksanakan di sini atau memang sebelum-sebelumnya pernah dilaksanakan yang seperti ini? Nah, ini kalau untuk Yayasan Darul Fadilah, kita set yang begini rupa karena pengalaman kita 2 kali kita membuat kegiatan Perjusami. Rata-rata kita langsung ngambil konsep yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Karena saya pertama di Bulu Cina, yang kedua di Pulau Cinta. Setiap upacara kita tidak pernah ada selawatan, baca Al-Quran, doa nggak ada, kita langsung upacara. Tetap upacara itu menurut standarisasi daripada standar kepramukaan. Karena upacara tetap upacara nasional. Karena sekarang kita rubah konsepnya semua. Kenapa kita rubah? Kita pingin anak-anak ini merubah image. Jadinya kalau sekolah kita Islam terpadu, jadi kita harus semua kegiatan kita yang di dalam kegiatan ini semuanya bernuansa Islami. Walaupun dibaluti dengan kegiatan pramuka. Jadinya konsepnya ya menuju manusia yang beriman dan religius, pemimpin yang religius. Wah, luar biasa sekali. Kalau dilihat-lihat mungkin ini kalau di Pekanbaru khususnya Kak Biring ya masih sangat baru sekali. Tapi mudah-mudahan nanti di kedepannya mungkin banyak sekali ya program-program Perjusami yang memasukkan unsur-unsur Islamnya. Iya. Nah Kak Biring, kalau boleh tahu nih Kak Biring ya, di SMA Fadilah SD MTS itu kan sering banget nih melaksanain kegiatan Perjusami. Nah untuk tahun ini sendiri kira-kira berapa peserta nih Kak Biring? Ini kita kondisikan itu sebanyak 204 peserta. 204 peserta. Dengan bidamping sebanyak digabung dengan panitia sebanyak 40 orang. Kalau kita bicara dengan keadaannya sebenarnya 40 bidamping itu tidak bisa memegang sebanyak 204 anak. Betul. Tidak balance gitu. Tapi alhamdulillah kita dibantu dengan andalan daripada SMA Fadilah yang disebut namanya Sangker. Jadinya panitia beserta Dewan Guru itu kakak-kakak bidamping terbantu dengan keberadaan para andalan atau kalau di dalam kegiatan kita sebut dengan Sangker, yakni anak-anak dari SMA Fadilah.
Wow, luar biasa. Nah, sahabat Fadilah, ini luar biasa sekali. Teman-teman bisa juga hadir nih di kegiatan Perjusami Yayasan Darul Fadilah, tepatnya di Buluh Cina ya Kak Biring ya? Iya. Di Buluh Cina. Nah, kira-kira setelah ini apa lagi kegiatan Kak Biring? Ini kan udah malam nih ya, suasananya seru nih. Apa kegiatan malam ini? Nanti habis ini, setelah sholat Isya, kita akan mengadakan unggun gembira. Setelah unggun gembira, kita akan kembali melaksanakan pentas selawatan. Jadi konsep dari pentas ini kita rubah menjadi pentas selawatan. Jadinya memang yang kita ambil konsepnya semua di dalamnya tuh yang berbaukan dengan keagamaan semua. Luar biasa sekali. Nah, kemudian Kak Biring, apa sih kesulitan nih yang dihadapi oleh kakak-kakak pembina? Karena kebetulan kan di kegiatan ini bukan hanya siswa SMA saja, melainkan ada SD juga MTS. Apa nih kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan Kak Biring? Kendalanya sih, kalau kita kemah, baik tingkat dimanapun, semua itu punya problema Kak. Iya betul. Kalau kita berbicara dengan air, itu pasti. Iya, Kalau kita berbicara dengan penerangan, itu pasti. pasti. Tapi konsepnya tetap yang kita laksanakan, yang kita kerjakan ini, kita sebatas kemampuan kita. Betul. Airnya sekian, penerangannya sekian. Jadinya kalau kita minta peserta dan pendamping minta sempurna, semuanya itu on time, airnya ada, sholatnya bisa berjamaah. Iya. Itu melihat keadaan ini paling nggak bisa kita laksanakan hanya 70%. Kenapa? Karena semuanya terbatas. Jadi alhamdulillah selama 2 malam, ini malam kedua kita masuki, peserta semua tetap antusias, ya. Yang tidak ada kendala baik di lapangan, ketika hacking juga tidak ada masalah, problema, dan begitu juga dengan pendamping semua tetap komunikasi yang harmonis. Betul. Biar apa? Biar kegiatan ini memang bukan kegiatan SD saja, bukan kegiatan MTS saja, dan bukan kegiatan untuk SMA saja. Ini kegiatan adalah milik Yayasan Darul Fadilah. Jadinya semuanya ini adalah kita konsep untuk yayasan, walaupun tetap pakai jenjang. Jadinya kita pingin sekolah kita, yayasan kita itu makin lama makin maju dan bisa melihat bahwasannya kita tidak hanya belajar di kelas konsepnya, tetapi juga kita bercakrawala dengan dunia luar. Biar apa? Biar kita bisa mencetak pemimpin yang religius. Karena melihat zaman yang serbaannya gini, kalau kita tidak siapkan imun, iman yang kuat, kita takut ketika dewasa anak-anak kita ini kita nggak tahu bawa kemana. Alhamdulillah selama kegiatan sholat kita tetap secara berjamaah. Betul. Jadi ketika habis kemah, insya Allah adik-adik ketika pulang ke rumah masing-masing, apa-apa yang didapatinya ketika kemah ini bisa dikembalikannya di rumah. Betul. Tahajudnya jam 4, habis tahajud mereka tuh membaca Al-Quran, habis itu dilanjuti dengan sholat subuh, habis sholat subuh mereka tuh dengar tausiah, habis itu senam. Jadi ketika mereka tuh pulang, mereka punya memori lah bahwasanya perkemahan tuh asik walaupun di dalamnya banyak kegiatan, walaupun kegiatannya melelahkan, tapi konsepnya tetap kita tidak pernah lari dari koridor keagamaan kita, biar tetap bahwasanya anak-anak didik kita ini tetap yang kita inginkan mereka tuh tetap bisa menjadi pemimpin masa depan yang religius gitu. Baik, Kak Biring, aduh, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih panjang lagi Kak Biring ya. Namun batas waktu yang tidak bisa, ya tidak memungkinkan ya. Namun ya insya Allah kita ke depan akan kembali berjumpa dan berbincang-bincang berkenaan dengan kegiatan Perjusami. Baik sahabat Fadilah dimanapun berada, itu dia tadi bincang-bincang saya bersama dengan Kak Biring. Mudah-mudahan kegiatan Perjusami di Yayasan Darul Fadilah tepatnya pada tanggal 28, 29 dan juga 30 Januari tetap terlaksana dengan baik dan tentunya membekas ya di hati seluruh peserta. Baik, terima kasih sahabat Fadilah dimanapun berada. Podcast Fadilah beran asik berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.